saja yang terjadi hari ini dan kira-kira akan seperti apa gairah pasar untuk besok nih Iva? Kalau kita lihat IHSG sudah jelas, sudah tutup, terkoreksi begitu ya. Apakah ini terlihat juga di teknikalnya juga sama atau seperti apa nih Pak? Ya, sebelum kita membahas teknikalnya kita lihat dulu ya, kita rekap dulu pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini cukup menarik karena biasanya di detik-detik terakhir begitu ya ada tarikan ke atas tapi hari ini bahkan justru ke bawah begitu ya Maria ya, lebih dalam dari tadi posisi yang ada di sepanjang hari dan bahkan cukup dalam di 6.652 begitu ya, lowest pointnya hari ini adalah memang penutupannya begitu level final levelnya begitu. Padahal tadi sebelumnya sempat di 6.670-an begitu tapi ada 20 poin lagi ke dalam. Artinya memang para pelaku pasar tampaknya kurang cukup yakin ya kepada pasar domestik begitu ya, pada equity market hari ini. Kita lihat juga tadi dari nilai transaksi juga tampak cenderung lesu ya, tadi hanya naik sekitar 2 triliunan saja, 2,4 triliun saja dalam 1 jam terakhir begitu. Nah kemudian kalau kita lihat memang sepanjang pekan ini cenderung bergerak masih ya wait and see, masih cenderung pesimis begitu ya, masih cenderung appetite-nya juga masih cenderung kurang begitu untuk pasar domestik. Kita lihat di 4 hari perdagangan pekan ini 3 hari ditutup di zona merah, hanya 1 hari saja kemarin di zona hijau, meskipun sebetulnya kemarin juga di paruh pertama cenderung berada di zona merah begitu ya Maria. Kemudian kita lihat juga sebetulnya secara teknikal ini menarik ya, karena kalau kita lihat sebetulnya dalam beberapa hari terakhir begitu ya, kita lihat candle hariannya sebetulnya sempat dan saat ini juga sudah ya masih begitu ya memutus parallel channel yang ke bawah begitu ya. Kita sempat lihat di perdagangan di kisaran pertengahan April hingga Juni awal begitu ya, memang cenderung pergerakan indeks harga saham gabungan ini bergerak ke bawah begitu. Tapi rupanya sejak awal Juni kurang lebih sekitar berapa pekan terakhir begitu ya, sebetulnya pergerakannya sudah mulai keluar nih dari parallel channel yang bergerak ke bawah. Artinya sudah ada pergerakan meskipun sebetulnya masih bersifat stagnan begitu ya. Masih sideways, cenderung sideways dalam beberapa bulan terakhir, dalam beberapa pekan terakhir. Tapi kita bisa lihat begitu ya, bahwa memang di awal Juni tersebut tepat sekali ada volume yang begitu tinggi ya. Itu volume support kuatnya, which is adalah Fibonacci 0-nya juga begitu hari itu sempat ada begitu ya. Dan kita lihat juga di sini memang sudah keluar begitu dari zona Fibonacci yang paling lemah, yaitu di zona merah atau Fibonacci 0 hingga 0,323, dan saat ini memang cenderung bergerak di rentang Fibonacci 0,38 dan juga 0,32-nya begitu. Nah, kemudian kita lihat juga sebetulnya rentangnya dari pergerakan MA sendiri ya. Sebetulnya pergerakannya memang cenderung di MA9 hingga MA20 ya, di 6.699 dan juga 6.680, tapi rupanya hari ini sekali lagi ditutup rupanya di bawah MA9 dan juga MA20-nya, padahal tadi sebetulnya sempat loh bergerak di atas MA20-nya. Tapi rupanya tidak berhasil tutup di penutupan hari ini dan kita lihat juga artinya semakin jauh juga begitu dari pergerakan MA50-nya di 6.748 begitu. Berarti ya posisinya sih sebenarnya quote and quote masih cukup downtrend, pelemahan masih bisa saja akan terjadi begitu ya, karena secara technical chartnya sudah parallel channelnya sudah terputus begitu ya, dan ini kayak membentuk satu tren baru gitu ya. Apakah ini tren downtrend yang mulai terbentuk ya? Sementara sih kita masih lihat tadi artinya memang lebih cenderung sideways, tapi masih belum menentukan ke arah mana begitu ya sideways. Abis itu apakah memang akan uptrend ataupun juga kembali downtrend. Kita akan tunggu aja lihat nanti bentuk tentang paralel atau channel baru yang akan dibentuknya seperti apa ya. Tapi kalau dilihat beberapa report gitu ya dari suku bunga, dari The Fed, kalau misalnya suku bunga dalam negeri atau BI ini kan kayaknya memang sudah di-adjust oleh pasar ya. Pasar sudah lumayan tahu lah kemana arahnya begitu. Mungkin yang agak surprising di luar nih, kombinasinya seperti apa nih, Fa? Oke, kita mulai dari BI dulu ya, karena yang fresh begitu ya, baru sekitar 1 jam yang lalu juga rilis dari BI begitu, disebutkan sesuai dengan ekspektasi atau proyeksi dari para pelaku pasar begitu, bahwa BI masih akan mempertahankan suku bunga acuannya di level 5,75% begitu, which is artinya deposit facility di 5%, lending facility di 6,5% begitu. Dan ini adalah level suku bunga yang sama sejak Januari 2023, yang mana sebetulnya BI sudah menaikkan 225 basis poin dari sebelumnya adalah di 3,5% begitu sejak pandemi di Juli 2022. Nah, ini menarik, tapi kalau kita lihat ya, karena memang spreadnya saat ini antara suku bunga BI dengan suku bunga The Fed adalah di kisaran 0,75% begitu. Sementara ada
hilal ya. Ada kisi-kisi bahwa The Fed mungkin masih akan menaikkan lagi proyeksi 2 kali di tahun 2023 ini. Sehingga akhirnya memang tadi begitu ya untuk rilis hari ini cenderung menarik bagi para pelaku pasar karena memang kita sudah mendengar terlebih dahulu begitu desas-desus dari The Fed apakah mungkin akan menaikkan lagi begitu 2 kali basis point, which is tampaknya iya. Karena sekali lagi juga rupanya sudah dikonfirmasi juga begitu beberapa kali lah sinyalnya muncul ya dari FOMC kemarin, kemudian juga dari pidato Jerome Powell ke Kongres juga begitu ya sudah ada tampaknya reaffirmation begitu ya, sudah ada beberapa kali sinyal yang diberikan oleh Jerome Powell sehingga akhirnya memang para pelaku pasar melihatnya oke, baik, mungkin The Fed akan menaikkan lagi suku bunga acuannya 2 kali lagi begitu, which is 25 basis point, 25 basis point artinya 50 basis point begitu. Sehingga memang masih menjadi pertanyaan seperti apa kira-kira sikap BI ke depannya begitu. Apakah adjusting akan lagi dilakukan oleh BI begitu dan kira-kira kapan begitu. Karena hari ini sekali lagi rupanya masih ditahan begitu suku bunganya oleh BI. Kalau kembali lagi menaikkan ya 25 bips ya mungkin kembali lagi kita ke level 6% ya. Pernah terjadi beberapa tahun lalu begitu ya sebelum kita berada di era suku bunga rendah. Nah mungkin ini bisa salah satu message yang tersirat akhirnya investor nih mau kemana gitu ya. Karena semuanya posisinya masih wait and see. Terutama juga kalau kita lihat fokus di komoditas pun juga rata-rata semuanya koreksi gitu ya secara top line komoditinya. Nah ini akan kemana kah arahnya gitu? Apakah lebih baik pesen lebih simpen cash aja sekarang gitu ya ketimbang taruh ke risk aset? Iya ini pertanyaan besar Maria karena kalau kita lihat begitu dari emas juga harga emas juga anjlok begitu hari ini bahkan terendah dalam 3 bulan terakhir juga, padahal biasa emas adalah aset safe haven begitu kan, dan ini juga menjadi pertanyaan apakah memang cenderung saat ini cash is the king begitu ya, masih menjadi pertanyaan dan mungkin iya begitu ya, dan kita akan melihat lagi seperti apa data-datanya. Tapi di satu sisi kita lihat juga pergerakan harga komoditas begitu ya, tampak sudah mulai istilahnya ahead the curve begitu ya, sudah tampak mulai lesu. Kita lihat juga ada beberapa faktor begitu, ada demand dari China juga yang semakin berkurang, terlihat juga dari data-datanya, dan bahkan sebetulnya kalau kita lihat sentimen lain juga ada harga komoditas, harga gas juga melemah sehingga juga turut menekan harga batu bara. Kemudian kita lihat datanya juga pengiriman Januari dari Newcastle Australia juga merosot begitu ya 10%, kemudian dan ini di level terendah dalam 5 tahun terakhir begitu, which is dari Januari hingga Mei 2023 tercatat hanya 53,6 juta ton. Dan tadi sekali lagi ya ini menjadi pertanyaan karena tidak hanya ekonomi di Eropa dan juga Amerika Serikat saja begitu, tapi di China juga masih menjadi perhatian gitu ya, karena data-datanya juga menunjukkan pelemahan. Apalagi nanti ketika The Fed betul-betul menaikkan lagi 25 basis point, tentu ada cost ataupun juga ada harga yang harus dibayarkan untuk menurunkan inflasi begitu. Data-data Amerika juga sudah mulai terlihat pelemahan begitu ya, dari angka tenaga kerja juga kita lihat klaim pengangguran juga meningkat begitu. Ini adalah yang ditunggu oleh para pelaku pasar. Tapi ketika betul-betul terjadi, apakah memang para pelaku pasar siap atau tidak, ini masih menjadi pertanyaan tentunya. Ini di tengah kondisi yang seperti ini di mana dinamika terjadi di investasi kita gitu ya, minggu depan malah dikasih libur panjang gitu. Jadi kayaknya rehat dulu deh sekalian ya. Tetapi justru kita harus memanfaatkan momen short market ya atau perdagangan pendek karena tinggal besok Jumat dan Senin Selasa begitu. Nah, apa yang mungkin bisa diperhatikan nih? Mungkin lari ke emiten-emiten yang berbau holiday, ini mungkin bisa juga ke sana atau seperti apa nih? Nah, tapi menariknya ya tadi ya emiten-emiten yang berbau libur panjang biasanya ramai, tapi tampaknya tidak terlalu Maria pada perdagangan hari ini ya. Tadi saya sempat cek juga begitu untuk sejumlah emiten baik di sektor travel, transportasi ataupun juga akomodasi begitu ya. Ini tampak so-so, tidak ada pergerakan yang istilahnya berarti begitu ya. Mostly juga bergerak mix dengan koreksi ataupun juga dengan penguatan yang cenderung terbatas. Kemudian juga sama seperti dengan sektor properti begitu ya, selain tadi terkait dengan libur panjang, tapi juga terkait dengan sentimen Bank Indonesia juga terkait dengan suku bunga acuan, sama tadi ada penguatan dan juga pelemahan cenderung mix begitu, tapi memang masih terbatas. Ya, berarti nggak ngefek atau belum ngefek atau karena udah kebanyakan mungkin ya. jadi udah pada tahu nih ya, oke udah banyak, kemarin juga sudah mulai libur, jadi mungkin libur yang akan datang juga mungkin tidak akan banyak yang kemana-mana begitu. Benar-benar ya, karena udah kebanyakan libur ya sekarang ya. Oke, kita langsung saja lihat dari sisi sektor atau saham-sahamnya langsung nih Iva, karena ada beberapa yang tampaknya bisa diperhatikan nih
untuk saham-saham yang mungkin bisa dipikirkan ya, dipilih-pilih gitu ya. Seperti apa Diva? Oke, kita mulai dari saham batubara dulu, ini menarik ya, PTBA atau Bukit Asam Tbk, karena besok adalah date dividennya di 23 Juni. Hari ini terkoreksi final levelnya di 1,82% begitu ya. Untuk ex-dividend sendiri di 26 Juni, kemudian kita lihat dari emiten ini sendiri begitu, dividen yield dari perhitungan harga sahamnya sendiri juga sangat besar begitu, cukup besar, bahkan range-nya juga sekitar 25% atau lebih begitu ya, kurang lebih, karena kemarin kalau kita hitung di harga 3.860, ini harga untuk dividen yield-nya sendiri adalah 28,3% begitu. Dan kita lihat kinerjanya juga sangat menarik, di mana di tahun 2022 ini sukses mencatatkan sejarah kinerja keuangan tertinggi, di mana laba bersihnya adalah 12,6 triliun atau 159% secara year on year dari tahun sebelumnya di 7,9 triliun. Tapi kalau kita lihat begitu ya, kita bandingkan juga ke peers-nya saham-saham batubara, memang cenderung hari ini sepi begitu ya, tidak ada top turnover yang berarti, hanya PTBA saja seiring dengan tadi sentimen pembagian dividen. Tapi di sisi lain kita lihat memang tampaknya sektor batubara begitu, mengingat peers-nya juga lesu, tampaknya memang mulai sepi ya, mulai ditinggalkan oleh para pelaku pasar begitu. Mulai ditinggalkan karena peers-nya udah sepi gitu ya, jadi ya udah selesailah masa pesta dan panennya kemarin mungkin ya. Dari sisi harga pun juga dalam posisi yang cukup tinggi nih beberapa saham-saham part komoditas batubara. Nah yang ini yang lagi populer gitu ya, yang mungkin lagi ramai juga diperbincangkan karena site-nya yang lain begitu ya, karena ada bisa ngechat di Gojek ternyata ya. Ini seperti Ini apa menarik loh Maria. Ini menarik sekali. Mungkin ini efek dari sejumlah investor. Ya. Bahkan hari ini jadinya merah juga Jadi begitu ya. merah. Mungkin ada sedikit yang marah begitu ya dengan sentimen ini, tapi Benar, ini ya. it's a joke ya Maria. Tapi intinya memang kalau kita lihat pergerakan emiten yang dimaksud Maria ini adalah Goto ya, Gojek Tokopedia. Hari ini kenapa kita bahas, karena memang emiten ini sangat rentan akan suku bunga begitu, akan sentimen suku bunga. Dan tadi sekali lagi rilis dari Bank Indonesia menyebutkan juga bahwa BI tetap mempertahankan suku bunga acuan, kemudian juga terkait dengan sifat The Fed ini juga akan menjadi perhatian juga begitu ya bagi emiten ini, karena The Fed lagi-lagi disinyalir akan menaikkan 2 kali lagi basis point, sehingga tentu sangat berpengaruh ya kepada emiten ini. Dan kita lihat juga bahkan satu sektor begitu ya, pelemahannya paling dalam hari ini di 2%. Dan bahkan terlihat di detik-detik terakhir begitu ya, bahwa memang ada penurunan ataupun juga ada aksi sell off begitu, which is memang yang paling besar ini rupanya berdampak ataupun juga terpengaruh adalah di sektor teknologi begitu. Nah kemudian tadi sentimen terkait dengan suku bunga ini perlu menjadi perhatian. Terus kemudian juga kita lihat begitu ada peers-nya juga dari Goto begitu ya, sebuah perusahaan juga yang kompetitornya lah begitu dikabarkan juga lagi ada PHK ya, PHK lagi begitu ya, sehingga ini juga menjadi perhatian kira-kira seperti apa, apalagi juga para pelaku pasar cenderung melihat kira-kira seperti apa nih gebrakan dari CEO baru Patrick Waluyo begitu di emiten ini.